Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Soal yang pertama, himpunan penyelesaian tanda mutlak X plus 2 per 2X min 3 kurang dari 4 adalah, di sini pertidaksamaannya adalah seperti ini. Jadi di sini adalah tanda mutlak X plus 2 per 2X min 3 kurang dari 4. Jadi ini pertidaksamaannya. Kita akan menyelesaikan pertidaksamaan ini. Di sini karena bentuknya pecahan, jadi syaratnya adalah di sini 2x min 3, karena penyebutnya adalah 2x min 3, maka 2x min 3 ini tidak boleh 0. Jadi di sini 2x min 3 ini tidak sama dengan 0. Maka di sini 2x tidak sama dengan, ini min 3 dipindahkan ke sini, jadi tidak sama dengan 3. Maka di sini x tidak sama dengan 3 per 2. Jadi 2-nya dipindahkan ke bawah. Maka di sini nilai X-nya tidak boleh 3 per 2. Kemudian kita selesaikan pertidaksamaan ini. Jadi ini 2X min 3 kita pindah ke sini. Jadi pertidaksamaannya adalah tanda mutlak X plus 2 kemudian kurang dari 4 dikali dengan 2X min 3. Jadi pertidaksamaannya jadi seperti ini. Kita selesaikan pertidaksamaan ini. Maka di sini tanda mutlak X plus 2 kurang dari, ini 4 dikalikan ke persamaan ini, jadi 4 dikali 2 adalah 8X, jadi di sini 8X. Kemudian 4 dikali 3 adalah 12, jadi di sini min 12. Jadi ini pertidaksamaannya. Maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini dikuadratkan kedua ruasnya. Jadi di sini X plus 2 kuadrat kurang dari dalam kurung 8x min 12 kuadrat. Jadi ini dikuadratkan kedua ruasnya. Maka di sini ini dikuadratkan. Jadi x dikuadratkan berarti x kuadrat. Kemudian di sini adalah 1. Kemudian 1 dikali 2 adalah 2. Maka 2 dikali 2 adalah 4. Jadi di sini ditambah dengan 4x. Kemudian 2 dikuadratkan adalah 4. Jadi di sini plus 4. Kemudian kurang dari, ini 8x dikuadratkan adalah 64x kuadrat. Kemudian di sini negatif, berarti ini min. Kemudian 8 dikali 12 ini adalah 96. Kemudian 96 dikali 2 adalah 192. Jadi di sini 192x. Kemudian 12 dikuadratkan adalah 144. Jadi di sini plus 144. Jadi ini bentuk kuadratnya. Maka di sini X kuadrat, kemudian ini dipindahkan ke sini, jadi min 64X kuadrat. Kemudian ini 4X jadi plus 4X, ini 192 kita pindah ke sini, jadi plus 192X. Kemudian ini plus 4, jadi plus 4. Ini dipindahkan ke sini, jadi min 144 kurang dari 0. Kemudian kita selesaikan di sini. X kuadrat min 64X kuadrat adalah min 63X kuadrat. Kemudian di sini 4X ditambah 192X adalah plus 196X. Kemudian di sini 4 min 144 adalah min 140 kurang dari 0. Jadi ini hasilnya. Kemudian di sini kita bagi dengan 7, jadi ini bisa dibagi 7, karena di sini negatif berarti dibagi dengan min 7. Jadi di sini kita bagi dengan min 7 terlebih dahulu, jadi ini dibagi dengan min 7. Jadi 63 dibagi min 7 ini adalah 9, jadi di sini adalah 9x kuadrat, jadi positif. Kemudian di sini 196 dibagi min 7 adalah 28, jadi di sini positif, kemudian dibagi negatif adalah negatif, jadi min 28x. Kemudian di sini 140 dibagi min 7, jadi ini negatif dan negatif jadi positif, jadi di sini plus 20. Di sini karena dibagi dengan min, maka tandanya berubah jadi lebih dari 0. Jadi ini pertidaksamaannya. Jadi di sini adalah 9x kuadrat min 28x plus 20 lebih dari 0. Maka kita selesaikan. Ini adalah persamaan kuadrat, jadi kita cari pemfaktoran dari 9x kuadrat min 28x plus 20.
Jadi di sini adalah 9x kuadrat min 28x plus 20. Kita cari faktornya. Jadi cara mencari faktornya adalah ini depannya ada 9 dan ini belakangnya ada 20, maka kita kalikan terlebih dahulu. Di sini 9 dikali 20 adalah 180. Maka kita cari hasil perkalian yang hasilnya adalah 180. Kemudian di sini positif berarti jumlahnya adalah 28. Jadi hasil perkalian yang hasilnya adalah 180 adalah 18 dikali dengan 10. Kemudian yang jumlahnya 28 adalah ini. Jadi 18 tambah 10 ini 28. Karena di sini negatif berarti ini negatif dan negatif. Jadi di sini ini kita pisahkan 28x-nya ini. Jadi di sini adalah 9x kuadrat, kemudian min 18x, kemudian min 10x, kemudian di sini plus 20. Kemudian ini kita pisahkan untuk kita faktorkan. Jadi ini dipisahkan, maka ini kita keluarkan 9-nya. Jadi di sini 9x dalam kurung, di sini adalah x, kemudian di sini min 18 bagi 9 adalah 2. Jadi di sini min 2. Kemudian di sini min, kemudian di sini 10. Jadi kita keluarkan 10-nya. Jadi di sini x, ini positif, berarti di sini negatif, berarti ini adalah negatif 2. Jadi di sini x min 2 dalam kurung. Jadi ini sama x min 2 dan x min 2, maka faktornya adalah ini 9x min 10, kita gabungkan jadi 9x min 10, kemudian dikali dengan x min 2. Jadi ini faktornya. Jadi faktor dari persamaan kuadrat ini adalah 9x min 10 dikali dengan x min 2. Jadi ini faktornya. Kemudian di sini tandanya adalah lebih dari 0. Maka kita cari pembuat nolnya satu persatu dari ini. Jadi di sini 9x min 10 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya. Jadi di sini 9x sama dengan ini min 10 kita pindahkan sini jadi 10. Jadi X sama dengan 10 per 9. Jadi 10 dibagi 9 ini adalah 1,1 sekian-sekian. Kemudian di sini X min 2 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya. Jadi X sama dengan, ini min 2 dipindah ke sini, jadi 2. Jadi X sama dengan 2. Maka kita buat garis bilangannya. Di sini adalah 10 per 9, yaitu 1,1. Jadi 10 per 9 ini di sini. Kemudian di sini 2, jadi di sini adalah 2. Maka kita masukkan di sini nilai 0, kemudian di sini nilai 0-nya ada di sebelah sini, yaitu di sini nilai 0. Kita masukkan ke sini nilai 0-nya, jadi X-nya ini adalah sama dengan 0. Maka 9 dikali 0 adalah 0, kemudian di sini min 28 dikali 0 adalah 0, kemudian di sini plus 20. Maka di sini 0 dikurangi 0 ditambah 20, hasilnya adalah plus 20, maka di sini adalah positif. Jadi nilai 0 ini daerahnya di sini adalah positif, maka di sini adalah negatif, maka di sini adalah positif. Jadi ini daerahnya. Kemudian di sini karena lebih dari 0, maka kita ambil yang positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah di sini, yaitu daerah yang positif. Jadi kita ambil yang positif. Jadi di sini ini daerah penyelesaiannya yaitu kurang dari 10 per 9 dan lebih dari 2. Kemudian di sini, ini prasyaratnya atau syaratnya ini X-nya tidak boleh sama dengan 3 per 2. 3 per 2 ini adalah 1,5. Jadi karena tidak boleh 3 per 2, maka di sini X-nya adalah lebih dari 3 per 2 atau X-nya kurang dari 3 per 2. Jadi ini himpunan penyelesaian yang pertama dan ini himpunan penyelesaian yang kedua. Maka 3 per 2 ini ada di sini. Jadi daerah 3 per 2 ini ada di sini, titiknya yaitu 3 per 2 atau 1,5. Maka di sini 3 per 2 ini daerahnya yaitu lebih dari atau kurang dari. Jadi lebih dari 3 per 2 atau lebih dari 1,5 atau kurang dari 1,5. Maka daerah gabungannya adalah ini daerah gabungannya, ini daerah gabungannya. Jadi daerah gabungannya yaitu X kurang dari 10 per 9 atau X lebih dari 2. Jadi daerah gabungannya adalah ini, kemudian di sini. Jadi ini daerah gabungannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini, 10 X kurang dari 10 per 9 atau X lebih dari 2.
Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, penyelesaian dari tanda mutlak 2x plus 1 per x min 1 min 3 lebih dari 0 adalah, di sini soalnya adalah tanda mutlak 2x plus 1 per x min 1 tanda mutlak min 3 lebih dari 0. Di sini karena tanda mutlaknya adalah pecahan, maka syaratnya di sini x min 1 tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini x min 1 tidak sama dengan 0. Maka x tidak sama dengan 1. Jadi min 1-nya dipindah ke sini, jadi x-nya tidak sama dengan 1. Jadi tidak boleh 1. Maka x-nya adalah x lebih dari 1 atau x kurang dari 1. Jadi ini syaratnya, jadi ini himpunan penyelesaian yang pertama, jadi x lebih dari 1 atau x kurang dari 1. Karena di sini tidak sama dengan 1. Kemudian kita selesaikan pertidakssamaan ini. Jadi di sini adalah tanda mutlak 2x plus 1 per x min 1. Ini min 3-nya dipindah ke sini, jadi sini tanda mutlak jadi lebih dari 3. Maka di sini tanda mutlak 2x plus 1. Kemudian di sini lebih dari, ini dipindahkan ke sini jadi 3 dikali dengan tanda mutlak x min 1. Maka di sini tanda mutlak 2x plus 1, sini lebih dari, ini 3 dikalikan ini, jadi 3 dikali x adalah 3x, jadi ini tanda mutlak 3x, kemudian 3 dikali 1 adalah 3, jadi min 3. Jadi ini pertidaksamaannya jadi seperti ini. Ini kita selesaikan dengan cara kedua ruas ini dikuadratkan. Jadi di sini 2x plus 1 ini kuadrat, kemudian lebih dari 3x min 3 dikuadratkan. Jadi ini kedua ruas dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan, yaitu 2x dikuadratkan adalah 4x kuadrat, kemudian 2 dikali 1 adalah 2, kemudian dikali 2 adalah 4. Jadi di sini plus 4x, kemudian di sini 1 dikuadratkan adalah 1, jadi di sini plus 1, kemudian lebih dari, ini 3x dikuadratkan adalah 9x kuadrat, kemudian 3 dikali 3 ini 9, kemudian 9 dikali 2 adalah 18. Di sini negatif, jadi min 18x, kemudian 3 dikuadratkan adalah 9, jadi di sini plus 9. Jadi ini bentuk kuadratnya, maka di sini 4x kuadrat, kemudian 9x kuadratnya kita pindah ke sini jadi min 9x kuadrat, kemudian di sini plus 4x. Di sini 18x kita pindah ke sini jadi positif 18x. Kemudian ini 1 jadi plus 1. Ini 9 dipindah ke sini jadi min 9 lebih dari 0. Jadi di sini kita jumlahkan dan kurangi. Jadi di sini hasilnya yaitu di sini 4x kuadrat dikurangi 9x kuadrat, ini adalah min 5x kuadrat. Kemudian 4x tambah 18x adalah plus 22x. Kemudian 1 dikurangi 9 adalah min 8, jadi di sini min 8 lebih dari 0. Jadi ini pertidaksamaannya. Di sini karena di sini depannya negatif, maka kita jadi positifkan, yaitu dibagi dengan min 1. Dibagi dengan min 1 jadinya 5x kuadrat jadi positif, kemudian ini jadi negatif jadi min 22x, kemudian ini dibagi min 1 jadi positif jadi plus 8. Karena dibagi dengan negatif maka tandanya berubah jadi kurang dari 0. Jadi ini pertidaksamaannya. Jadi di sini kita faktorkan bentuk persamaan kuadrat ini, yaitu 5x kuadrat min 22x plus 8. Ini kita faktorkan, yaitu caranya adalah ini 5 dikali 8, karena di sini depannya ada angkanya, maka di sini depannya dikali 8, yaitu hasilnya adalah 40. Maka kita cari perkalian yang hasilnya 40, karena di sini positif, yang jumlahnya adalah 22, yaitu 20 dikali 2. Jadi ini jumlahnya 22. Jadi di sini negatif, berarti di sini adalah negatif. Maka di sini kita pisahkan, jadi 5x kuadrat min 20x, jadi 22x-nya ini dipisahkan menjadi 20x dan 2x. Jadi di sini min 2x plus 8. Kemudian di sini kita pisahkan lagi, ini
difaktorkan dengan cara ini dipisahkan. Jadi, ini dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian kita faktorkan, jadi ini 5x-nya dikeluarkan, jadi di sini 5x dalam kurung, ini adalah x, kemudian ini min, 20 dibagi 5 adalah 4, jadi 4. Jadi x min 4, kemudian ini 2 dan 8, berarti ini min 2, jadi di sini x, jadi di sini 8 dibagi 2 adalah 4, jadi di sini min 4. Jadi ini pemfaktorannya. Jadi di sini sama x min 4 dan x min 4, maka 5x dan min 2-nya ini kita gabungkan jadi 5x min 2 dikali dengan x min 4. Jadi ini faktornya. Jadi faktornya di sini adalah 5x min 2 dikali dengan x min 4 kurang dari 0. Kita cari pembuat nolnya. Jadi di sini 5x min 2 sama dengan 0, maka 5x sama dengan 2. Jadi min 2-nya dipindahkan ke sini, jadi x sama dengan 2/5. Jadi 2/5 ini adalah 0,4. Kemudian di sini x min 4, kita cari pembuat nolnya, yaitu sama dengan 0, maka x sama dengan 4. Jadi di sini x sama dengan 4 dan x sama dengan 2/5. Kita cari di sini daerahnya, daerah yang memenuhi yaitu kurang dari 0. Jadi di sini adalah 2/5 atau 0,4, kemudian di sini adalah 4. Kita cari di sini himpunan penyelesaiannya. Jadi di sini ini nolnya, jadi titik nol ini kita ujikan ke sini, jadi ke persamaan ini kita ujikan titik nol ini. Jadi x-nya ini sama dengan 0. Jadi ketika x-nya sama dengan 0, 5 dikali 0 adalah 0, kemudian di sini dikurangi, 22 dikali 0 adalah 0, kemudian di sini plus 8. Jadi hasilnya adalah positif. Maka di sini titik 0 ini hasilnya positif, maka daerah di sini adalah positif, daerah di sini adalah negatif, dan daerah di sini adalah positif. Kemudian di sini, karena di sini adalah kurang dari 0, maka kita ambil yang daerah negatif. Jadi daerah negatif ini adalah ada di sini, yaitu antara 2/5 dan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah di sini. Ini daerah himpunan penyelesaian yang kedua. Yang pertama adalah ini, x lebih dari 1 dan x kurang dari 1. Di sini satunya ada di sini. Jadi satunya ini ada di sini. Maka daerah penyelesaiannya adalah ini. Jadi ini sampai 4 dan kurang dari ini. Jadi himpunan penyelesaian gabungannya adalah ini, yaitu di sini 2/5 kurang dari x kurang dari 1, atau di sini adalah 1 sampai 4, berarti 1 kurang dari x kurang dari 4. Jadi ini himpunan penyelesaiannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak.